Pembacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mengangkat piala keselamatan dan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh beragala di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercatat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Sion pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian, puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan, hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan bersiaran, sungguh roti putra putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana diucapkan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang maha kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Hidup yang telah turun dari
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagimu untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjalanan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya para murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan.